Ibu saya setelah menikah. Aku memiliki satu saudara perempuan tambahan. Di sekolah, dia memandang rendahku dan membuatku menjauhinya. Saat teman-teman menindas aku, dia menyaksikan dengan pandangan dingin. Aku selalu mengira dia sangat tidak suka padaku. Hingga suatu hari, aku mulai berpacaran. Dia mengetuk pintu saya di tengah malam. Dengan senyum nakal, dia bertanya, "Bro, apakah kamu sudah berpacaran?" Detik berikutnya dia menekan keras padaku sambil menggeram giginya. Mungkinkah satu lingkaran tidak cukup? Setelah ibu saya bercerai, dia membawa saya menikahi seorang paman. Paman, ada seorang anak perempuan bernama Bai Ningbing. Lebih muda 1 tahun dariku. Ibu saya berkata, dia nilai sangat baik. Dan juga cerdas. Berkamar di rumahnya. Pada hari itu, dia sopan menyebut saya saudara laki-laki. Sambil tersenyum membantu kami mengemas barang. Ibu saya tertawa bersamanya. Menjadi suasana hangat yang memuat kebahagiaan ibu dengan anak. Namun setelah orang tua pergi, semuanya berubah. Saat saya penasaran ingin menyentuh trofi di dalam laci kaca, Bai Xingbing menolak. Saya tidak mau menggerakkan barangku. Dia tampak dingin seperti berbeda dari sebelumnya. Sejak saat itu, saya dengan jelas menyadari dia tidak menyukai saya. Atau lebih tepatnya, dia membenci saya. Saya pindah ke sekolah Bai Xingbing. Dan berada di kelas yang sama dengannya. Bai Xingbing tersenyum setuju. Orang tua akan merawat saya dengan baik. Namun setelah masuk gerbang sekolah, dia seolah tidak mengenal saya. Selalu menjaga jarak dari saya. Ia adalah sosok terkenal di sekolah. Banyak pria yang mencintainya secara diam-diam. Dalam pandangan mereka, dia cantik, nilai bagus, kepribadiannya ceria, lembut. Namun hanya saya yang tahu. Bagaimana sebenarnya dia? Suatu hari setelah pelajaran selesai, saya lupa membawa kunci. Memiliki kegiatan klub. Saya pergi ke ruang kegiatan mencari dia. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang mahasiswa junior yang mengungkapkan perasaannya kepadanya. Di tengah sorakan orang banyak, dia tersenyum sambil bermain. Ditolak. Namun dia tetap tidak lupa melakukan gerakan lembut saat mengembalikan perasaan kepada adik laki-lakinya. Kemudian dia melihat. Aku membawa senyuman yang diambil kembali oleh kapten. Secara perlahan ia berjalan menuju aku. Saya secara naluriah mundur 1 langkah. Di sudut yang tak terjangkau oleh banyak orang. Dia akhirnya melepas topengnya. Dengan nada dingin berkata, "Ada masalah?" Jika saya lupa membawa. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku. Saya menirunya untuk mengambil. Sampai belum berhasil menangkap. Dia langsung melepaskan tangan dan bunyi, klak. Jika jatuh di lantai. Namun saya menanggapinya seolah tak ada halangan. Berbalik dan kembali ke kelas. Saat aku menundukkan badan, aku mendengar seseorang bertanya kepadanya. "Aku tidak akan datang lagi ke hadapanmu untuk mengakuiku, bukan? Sudahkah kau menyetujuinya?" Dia tersenyum. Aku tidak suka. Pada malam itu, Bai Ningbing pertama kali mengetuk pintu saya pada tengah malam. Gadis itu berdiri di luar. Wajahnya yang cantik di bawah cahaya bulan tampak sejuk seperti embun. Saat berbicara, suaranya semakin dingin. "Di masa depan, jauhilah dari saya." Dia berkata. "Setelah menikah kembali, ibuku hidup sangat bahagia. Karena itu, ketika Paman Bai menanyakan apakah Bai Ningbing pernah menyakitiku, aku mengangguk sambil tersenyum. Pada saat itu, aku melihat bayangan gelap yang singgah di mata Bai Ningbing. Aku menahan diri. Asalkan ibuku bahagia, aku tak keberatan apapun. Tetapi sejak saat itu salah paham. Kepala Menteri Bai Ningbing mengaku. Situasi saya di sekolah semakin sulit. Saya tidak menyangka bahwa sesama jenis akan memiliki kebencian sebesar itu terhadap musuh cinta saya. Ada barang yang bukan milik saya yang sering muncul di lubang meja.
Klaim bahwa saya pencuri menjadi semakin keras. Dari awal hingga akhir, Bai Ningbing hanya menyaksikan dengan mata dingin. Saya bahkan meragukan apakah ada campur tangan dia di sini. Namun saya tetap turun ke kamar ketika jawaban Bai seharusnya buku pelajaran putih ditulis oleh semua orang yang tidak malu. Setelah jam sekolah, saya setiap malam menghapus jejak di atasnya. Bai Ningbing tidak sadar kapan ia berdiri di dekatku. Ruang kelas yang kosong. Hanya matahari terbenam tersisa. Garis terakhir warna. Sungguh sesuai dengan namanya. Dia memiliki teknik yang tak bisa diungkapkan dengan nada bicara. Seperti ibumu? Sebuah dentang pecahkan botol senja, pipi gadis muda yang tenang segera berubah merah. Saya menjaga posisi tangan menghadap ke atas. Saya menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Aku menahanmu. Karena ibuku Bai Ningbing. Jangan berlebihan. Tak terbayangkan di matanya. Cepat. Menghilang seolah-olah menemukan sesuatu yang menarik. Sisi bibirnya memunculkan senyum sinis. Pelan-pelan mendekat padaku. Secara naluriah mundur, namun tidak melarikan diri. Dia berhenti di samping telingaku. Setiap huruf berirama seperti bisikan iblis. Kamu sudah selesai. Aku segera memahami makna kata-kata Bai Ningbing. Di sekolah, dia menunjukkan sikap panjang. Berjalan dekat denganku. Bersama saya masuk ke dalam kelas. Berdiri di luar pintu. Menunggu saya pulang sekolah. Saya tidak bisa lolos. Kemudian datang balasan yang lebih sengit, buku pelajaran menempel dengan lem. Kursi penuh tinta. Setelah bel kelas berbunyi, hanya saya yang berdiri terdiam. Tidak ada satupun orang yang membantu saya. Seseorang lewat di sampingku dengan senyum. Dengan nada lembut bertanya. Senang? Saya menatapnya dengan tajam. Mereka semua mengira saya akan terus bersabar. Sampai saya menangkap anak laki-laki itu. Itulah hari ketika saya mengaku pada di atas salju. Seorang siswa dari kelas luar masuk ke aula dan mengacaukan. Namun saya tidak ada satupun orang yang menghentikannya. Dia memegang spidol. Mendongak ke bawah sambil menggambar acak di meja saya. Saya menahannya dengan kuat pada kerahnya. Tarik dia keluar. Suara teri mengisi telinga. Dia berjuang sekuat tenaga. Saya ditarik lebih ketat oleh diri saya sendiri. Saya memaksanya di lantai 5 depan pagar. Dia setengah tubuhnya terkulai di luar. Angin dingin berderak. Dia penuh dengan bekas air mata. Maaf. Saya tidak akan berani lagi. Saya salah, tolong lepaskan saya. Suara ini karena ketakutan tinggi saya menarik seluruh siswa tingkatan untuk menonton. Saya tidak pernah melepaskan. Akhirnya kepala pengajar bersama beberapa guru menjauhkan saya. Saat pergi, saya melihat Bai Ningbing di kerumunan. Dia mengernyit. Menampilkan emosi yang tidak bisa saya pahami. Saat melewati dia tanpa sadar. Saya menundukkan kepala dan tersenyum. Penuh dengan rasa meremehkan. Setelah kejadian itu, aku mendapat julukan gila. Tidak ada lagi yang berani mengganggu saya. Sikap Bai Ningbing terhadapku juga berubah sedikit. Pelajaran matematika selesai. Guru mengatur diskusi kelompok. Karena kejadian gila, tidak ada orang yang mau bergabung denganku. Semua orang berkumpul dalam kelompok kecil, hanya aku satu yang menunduk membaca. Mau bergabung denganku? Suara lembut terdengar. Aku mengangkat kepala dan melihat ketua kelas Liu Ruyan. Aku tidak tahu kenapa dia memperhatikanku. Namun ia tetap mengangguk. Setelah sekolah, Liu Ruyan menanyakan dengan sangat alami. Ingin pulang bersama? Aku tidak menolak. Namun sampai di pintu sekolah, ada seseorang yang memanggilku. Aku ternyata adalah Bai Ningbing. Aku kerut alis melihatnya. Perlahan mendekatinya. Berhenti di depanku. Senyum yang sangat tenang. Menanyakan apakah ia menungguku atau tidak. Liu Ruyan melihat kami dengan terkejut. Bai Ningbing. Seperti saja baru menyadari keberadaannya.
Tertawa. Kami tinggal bersama, dia belum selesai berbicara. Aku langsung memotongnya. Apakah kita tetangga? Liu Ruyan menggaruk-garuk kepalanya. Maka kalian bersama, aku pergi dulu. Setelah pergi, Bai Ningbing tiba-tiba tertawa dingin sekali. Tetangga tidak memperhatikannya. Lalu berbalik dan pergi. Sejak saat itu, di sekolah, setiap kali. Dalam beberapa menit. Lebih menjijikan dibanding intimidasi sebelumnya. Untuk menghindarinya, aku mencoba. Dalam proses ini, dia, selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Entitas yang terjahat dalam hati tidak akan pernah dapat dicapai. Hari Minggu adalah dia mengundangku. Saat itulah, sedang bersiap keluar. Di bawah, dia menatapku dan terdiam sejenak. Kamu mau pergi kemana? Aku menatapmu dengan wajah dingin. Di tangan? Saya tidak bertanya padamu begitu saja. Dia sudah siap pergi kemanapun, tidak berhubungan denganmu. Dia tidak memaksamu menekan tembok. Dia terkena benturan saat dibuka. Tiba-tiba lampu padam dengan suara, pelap. Ruang tamu menjadi gelap gulita. Di kegelapan, aku mengangkat satu tangan lagi. Tapi dia sekali lagi menariknya. Masih ingin memukulku. Dia menahan senyumnya. Mengurangi suaranya, dia berbisik di samping telingaku memuntahkan udara hangat. Jarinya sedikit gitu menggosok wajahku. Bro, asalkan kamu berani bertindak, aku pasti akan membalas kembali. Meskipun tidak terlihat. Aku juga membayangkan makna di saat ini. Aku sendiri memarahiku. Saat tertawa, aku juga menekan kakinya. Aku menggigitnya dengan kuat di tangannya yang tidak tenang. Bai Ningbing menggeram sekali. Memukulku dengan keras. Aku merasakan rasa darah. Lampu menyala. Telinganya berwarna merah. Matanya bersinar malu. Tetapi wajahnya cepat menghapus bekas darah di telapak tangan. Menyentuh bibir. Di ruang tamu, bibir merah dingin tersenyum dingin. Mengapa tidak menggigit di sini? Aku menyisir wajahku. Dia berbalik keluar. Kali ini dingin membeku. Tidak ada serigala. Namun tetap mengikuti saya. Jalan-jalan di awal musim dingin terasa sepi dan dingin. Di bawah lampu jalan kuning kemerahan. Dia di arah bayanganku, tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Namun tidak ada cara mengelak darinya. Belok di persimpangan. Saya mengangkat kaki dan berlari. Angin dingin lewat di telinga saya sambil tertawa keras. Kali ini, dia tidak berhasil mengejar ke tempat pertemuan. Di sebuah KTV, berdiri di depan ruang pribadi. Saya melepas jaket tebal. Menampilkan kemeja berwarna terang. Menghirup napas dalam-dalam. Mendorong pintu dan masuk. Saya akan datang ketika saya hadir. Pada saat itu, semua orang secara harmonis berhenti. Bahkan teman yang sedang bernyanyi juga memegang mikrofon. Tersentak gelisah. Di ruang tertutup yang suram. Suara lagu disertai musik. Musik terdengar dengan kesendirian. Liu Ruyan terlebih dahulu memecahkan keengganan. Fang Yuan tersenyum dan datang menghampiriku. Matanya bersinar cerah. Tidak menyangka kamu benar-benar datang. Saya menganggukkan kepala. Jangan bodoh. Berdiri saja. Dia menarikku duduk. Kemudian menoleh ke arah teman yang bernyanyi. Lao Zhang terus menyanyikan. Setelah suara lagu kembali terdengar, ruang tertutup berkerama seperti semula. Banyak botol minuman di atas meja. Sebelum saya datang, mereka seharusnya sudah meminum banyak aroma anggur di udara. Dengan campuran aroma segar dari gadis tersebut, membuat reaksi yang ajaib. Benar?
Pipinya sedikit merah. Selamat ulang tahun. Saya berbisik. Terima kasih atas senyum matanya yang menyipit. Saya mengeluarkan sebuah kotak kecil hadiah dari saku. Dia sedikit terkejut. Bisa dibuka? Saya mengangguk. Itu sebuah patung kucing keberuntungan dengan senyum mata menyipit. Saat pertama kali saya melihat, saya merasa dia mirip Liu Ruyan. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Dia tersenyum dan berkata, kadang-kadang ada orang yang datang dengan pandangan penasaran. Tapi semua dipatahkan oleh Liu Ruyan. Sudah lama saya pindah sekolah. Saya pertama kali merasakan bahwa saya mulai terintegrasi dengan orang lain. Sepertinya saya belum pernah dipinggirkan atau diasingkan. Setelah 2 lagu selesai dinyanyikan, beberapa laki-laki datang sambil tertawa. Kepala kelas serta beberapa teman datang juga. Kami pergi menjemput mereka. Liu Ruyan mengangguk. Menetujuinya pada saya. Tiba-tiba muncul perasaan buruk. Saat wajah Bai Ningbing muncul, saya hampir tidak dapat bernapas. Dia memakai plester di tangannya. Sesampainya di pintu, dia dikelilingi beberapa laki-laki yang tersenyum. Dia berkata dengan lembut, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia perlahan berjalan ke depan. Berhenti di depanku. Ada orang? Dia menunjuk tempat kosong di sampingku. Tidak ada siapapun yang menjawab atas namaku. Bai Ningbing duduk dengan sangat alami. Aku menegakkan punggungku. Usaha saya untuk menjauhinya sedikit di sela-sela ruang sempit. Liu Ruyan tidak menyadari anomali antara kami. Sebaliknya, dia hanya bertanya dengan sederhana. Oh ya? Kamu yang tetangga, kenapa belum datang bersama? Wajahku dingin. Kami tidak akrab. Perguaku di sisi tubuhku. Tiba-tiba ditangkap. Dengan niat kasar, sangat menyakitkan. Begitulah. Liu Ruyan tampak lega. Aku masih mengira kalian adalah teman masa kecil. Namun aku tanpa ekspresi. Tangan itu memberi sedikit lebih banyak tekanan. Saat ini, ada seseorang bernama. Dia berdiri dan mengajak untuk mendekat. Lampu di ruang kakak redup. Musik yang gaduh seolah tidak ada orang yang memperhatikan sudut ini. Dia menatap mata dan alisku. Menampilkan wajah jahat yang biasanya disembunyikan. Hari ini tampak sangat bagus. Meskipun itu hanya pujian. Namun katanya tanpa ada rasa hangat. Saya menahan amarah. Dia tampak tidak terpengaruh. Namun dia mengekang dengan lebih keras. Seorang pria tinggi dan tampan yang datang ke sini adalah idola kelas. Dia melepaskan tangan tanpa jejak. Menemani saya minum secangkir. Baik tidak? Ji Beixia tertawa riang. Lengan menabrak seolah tak sengaja bersandar di bahu dia. Dia menyipitkan matanya, oke. Di tengah sorakan. Keduanya terus minum beberapa gelas. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Digigit? Maukah Anda menerima vaksin rabies? Tidak perlu, tatapan matanya yang samar-samar jatuh pada saya. Dia belum sampai di bagian tersebut. Rasa alkohol yang kuat dan bau asap yang menyengat tercampur bersama. Saya sangat merasa mual. Bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Hingga angin dingin menyapu wajah. Saya baru sadar kembali. Jaket tidak dipakai. Tapi saya tidak ingin pulang. Begitulah. Berada di tepi jalan bawah lantai selama beberapa menit. Suara langkah kaki terdengar di belakang saya. Berlari kecil mendekat. Di luar area itu sangat dingin. Kamu lupa membawa pakaian. Dia mengangkat jaketku sambil ragu sejenak. Dengan wajah merah, dia menendang kepadaku. Aku mencium aroma rumput segar yang wangi. Setelah menendang, dia tidak pergi. Dia berdiri di tempatnya sejenak. Dia menghirup napas dalam-dalam. Sebenarnya sejak hari pertama kamu pindah sekolah, aku sudah memperhatikanmu. Namun saat itu sangat dingin. Suara malas menghentikan dia. Tak sadar kapan ia turun ke lantai bawah. Dalam cahaya balik, dia berdiri di depan pintu.
Tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Ada seseorang mencari kamu. Tiba-tiba muncul. Sangat canggung, ya? Baik. Saat berbalik pergi hampir terhuyung. Setelah dia pergi. Masih berdiri di tempatnya? Aku tidak ingin menghadapinya. Mengangkat kaki dan pergi. Ketika lewat dan bersentuhan bahu. Namun dia menahan saya dengan tangan. Terkadang suaraku sangat dingin. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh. Tiba-tiba berbicara. Dia menyukaimu. Bukan semata. Namun sudah matang. Hati saya melonjak tajam. Dia kemudian bertanya. Apakah kamu juga menyukainya? Apa hubungannya denganmu? Saya menjauh. Saat dia membuka pintu. Kembali memanggil saudaraku. Panggilan yang gelap dan tajam seperti lidah racun muncul di usia ini. Pastinya tidak ada hal baik. Sungguh, kalimat berikutnya. Dia tersenyum. Apakah kau pikir aku akan memberitahukan kepada ibumu? Dia selalu tahu cara membuat orang marah. Sebelum ini, ibu saya baru saja di meja makan memberi kami penjelasan tentang bahaya cinta dini. Apakah kau pikir aku takut dia menatapku? Di mata ada senyum aneh. Mengusap perban di tangan. Tiba-tiba beralih topik. Kamu memecahkan itu dengan gigitan. Suara dia terdengar aneh. Seolah-olah sedang bersikap imut. Kamu harus bertanggung jawab. Aku menolak dia meskipun sakit. Saat saya membalikkan kepala dan pergi. Namun aku mendengar dia tertawa pelan di belakangku. Pada malam itu ketika pulang ke rumah. Orang tua sudah kembali. Mengenakan topeng untuk berakting. Drama keluarga yang hangat. Tapi di sudut tak terlihat mereka menanyakan dengan suara pelan kepada saya. Apa yang baik darinya? Aku terdiam sejenak. Baru menyadari bahwa dia bertanya tentang Liu Ruyan. Aku menghela napas dingin. Dengan sikap marah menjawab. Lebih baik daripada kamu 10.000 kali. Di bawah lampu putih dingin, dia menutup mata setengah. Tersenyum tidak sepenuhnya sambil menarik bibirnya. Penuh emosi yang tak dapat kutafsirkan. Benarkah? Matanya seolah bisa melihatku begitu jelas. Tapi kakak, kita sebenarnya satu golongan. Bukan? Aku selalu mengira aku menutupi dengan baik. Bahkan ibuku pun tidak tahu bagaimana orang lain dapat mengetahuinya. Namun satu kalimat saja menarikku ke masa lalu yang tak ingin diingat. Pengalaman bullying di sini bukanlah asing bagiku. Hanya pada saat itu aku hanyalah penonton yang tak peduli. Bahkan di antara mereka terdapat dukungan saya. Sebelum pindahan, seorang gadis bernama pernah menyukai saya. Keluarganya memang memiliki latar belakang. Di sekolah, ia membuat geng dan aliansi. Dia selalu suka menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekerasan. Pada saat itu, ada seorang gadis di kelas kami yang selalu mengasingkan saya. Saya memberitahu. Sejak itu, gadis ini tidak pernah menikmati hari yang baik lagi. Mulanya saya juga merasakan kepuasan membalas dendam. Namun sampai wajahnya penuh luka. Matanya merah mengajukan pertanyaan kepada saya. Apakah hanya ketika dia mati? Saya hanya bersedia mengampuninya. Saya tiba-tiba terjaga. Namun saya belum sempat menghentikan. Gadis itu kemudian pindah sekolah dan pergi. Setelah tiba di sini, setiap kali saya dibully, daripada marah, lebih banyak rasa penyesalan. Saya pikir ini mungkin hukuman, jadi bertahan begitu. Tuhan sepertinya bersedia mengampuni saya. Selama saya tidak menyebutnya. Tidak ada siapapun yang menghentikan masa laluku. Namun Bai Ningbing tidak tahu dari mana ia mencium. Kita memiliki aroma yang sama. Pada malam musim dingin awal ini. Dia menunduk, melihatku dan tersenyum sambil berkata. Kita memang satu jenis orang. Aku tidak membantah mimpi burukku. Pasti akan memulai lagi. Namun Bai Ningbing tidak melakukan apa-apa. Bisa pergi ke sekolah seperti sebelumnya. Dan bersama saya, sepertinya hubungan kita benar-benar baik. Karena kita dekat.
Kabar bahwa kami adalah pasangan di sekolah menyebar tanpa henti. Aku tidak ingin terlibat dengannya. Setiap hari setelah jam pelajaran, saya selalu menggunakan alasan diskusi kelompok. Bersama Liu Ruyan di sekolah lebih lama. Ibu saya menemukan tempat asing. Kenapa belakangan ini kamu pulang rumah begitu terlambat? Saya bicara jujur. Bersama teman sekelas membahas masalah. Dia tiba-tiba berhenti melakukan pekerjaan rumah. Teman laki-laki atau teman perempuan? Saya berhenti sejenak bersama teman laki-laki. Dia jelas tidak beruntung. Apakah ada pertanyaan yang tidak bisa kamu tanyakan kepada Bai Ningbing di rumah? Bai pamanmu mengatakan. Setiap kali ujian, ia selalu juara kelas, dengan satu suara. Berbalik dan kembali ke kamar baru saja memutar masuk koridor. Ternyata Bai Ningbing berdiri di belakang dinding. Jelas sudah mendengar percakapan saya dan ibu saya. Apa yang dikatakan kakak dan tante memang benar. Semua pertanyaan dapat ditanyakan kepada saya. Dia menatap saya dengan rasa cemburu. Berpikir. Saya langsung kembali ke kamar. Namun kadang-kadang takut apa? Setelah hasil ujian bulanan keluar, saya telah mundur beberapa tingkat dibanding sebelumnya. Ibu saya memegang transkrip nilai saya. Tampaklah Xiao Bing masih muda. Guru yang begitu baik. Bukankah Anda bisa belajar darinya? Saya ingin belajar, namun orang lain belum tentu bersedia seperti Bai Ningbing. Tidak tahu dari mana muncul. Bagaimana saya bisa tidak senang? Saudara laki-laki untuk membuat ibu saya tenang. Saya harus berpura-pura menemukan pintu ruang belajar Bai Ningbing. Setelah menutupnya, saya berwajah dingin. Aku akan belajar. Jangan ganggu saya. Dia tampak tidak bersalah. Bukankah datang untuk membantu belajar Anda? Saya meliriknya dengan waspada. Jangan begitu memandang saya. Dia membuka infus. Lain kali, coba lagi. Tidak baik, tante mungkin akan sedih. Dia selalu tahu cara memanipulasi saya. Dari sudut pandang saya, dapat melihat bulu mata halusnya dan hidung kecil melengkungnya. Dan telinga yang merah karena pemanas. Saya tiba-tiba sedikit memahami mengapa dia begitu populer. Tuhan memang memberinya bulu yang unggul. Meskipun jiwanya buruk, dia cukup bisa menutupi. Berpura-pura. Menipu dunia. Sudah cukup dilihat? Tidak tahu kapan dia mengangkat kepala. Dia tersenyum mengecilkan mata dan memandangku. Dia memiliki sepasang mata mawar yang indah. Wajahnya sangat tegas hitam putih. Saat sedikit melipat mata, dapat dikatakan bahwa dia sangat penuh kasih ketika melihat anjing. Sejak dipahami olehnya. Aku juga malas berperan. Di tengah kehancuran, semakin dilihat, semakin tidak jelek. Dia tersenyum tanpa peduli. Jadi, menurutmu siapa yang menampilkan sikap belajar seperti Liu Ruyan? Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Liu Ruyan untuk apa. Tidak penting, dia tidak memperhatikan wajahnya. Tersenyum, dia berdiri. Dia hanya merasa bahwa ia tidak mungkin mengajarimu seperti ini. Liu Ruyan, meskipun dia ketua kelas. Tetapi nilai-nilainya belum pernah begitu baik. Bai Ningbing berkata demikian. Jelas sengaja meremehkan. Ketika nilai naik, itu bukanlah hal besar. Tidak. Tetapi nilai baik. Dapat mendapatkan udara hangat beraroma sabun saat bersamamu memang sudah cukup. Aku tiba-tiba merasa sangat panas. Selain itu, dia tiba-tiba mendekat dan ketika jarak hidungnya 2 inci, ia berhenti sambil memiringkan mata. Tersenyumlah. Aku melihat. Tidak masalah. Asal kamu terlihat bagus. Meskipun jelas betapa buruknya dia. Namun mendengar kata ini, hatiku tetap berdebar. Jauhi aku. Saat kata itu terucap, aku terpaku. Belum lama sebelumnya, orang yang mengatakan kalimat ini tetap menjadi dia setelah beberapa kali les tambahan. Meskipun aku membenci. Namun saya tidak bisa menolak mengakui bahwa dia memang guru yang baik. Hal-hal yang tidak dikuasainya selalu dapat dijelaskan olehnya dengan sangat terperinci. Suatu malam,
Aku menulis pekerjaan rumah di ruang belajar. Tidak tahu kapan aku tertidur. Saat bangun, pakaian tergantung di tubuhku. Duduk di samping. Terkadang terdengar suara menggerakkan infus. Ruang belajar yang tenang. Saya menjaga posisi asli dan melambat. Jaket pernapasan penuh dengan aroma sabun yang akrab serta bau lembut dari gadis tersebut. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa bahwa rasa tidak suka terhadapnya sepertinya sedikit berkurang. Namun hanya sedikit saja. Setelah beberapa kali diskusi kelompok, Liu Ruyan menemui saya. Apakah kalian di sekitar tempat kerja, Fang Yuan, sedang sibuk akhir-akhir ini? Kamu tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan saya. Saya tak tahu bagaimana menjawabnya. Dia sedang sibuk membahas tentang Bai Ningbing yang tiba-tiba muncul dari mana saja. Liu Ruyan menggaruk kepala dan mengatakan bahwa berada dekat memang lebih mudah. Dia tampaknya tidak menyadari suasana yang salah. Setelah berdiam sejenak, dia bertanya kepada saya. Sabtu ini, saya mengatur teman-teman kelas untuk berkemah di gunung. Sebagai relaksasi setelah ujian akhir semester. Apakah kamu mau datang? Bai Ningbing, yang sebenarnya tidak mau pergi, menatapku sekali. Dia tidak akan pergi. Aku menatap Bai Ningbing sekali. Itu sangat bagus. Kumpul di pintu sekolah sampai waktu Sabtu. Setelah Liu Ruyan pergi, Bai Ningbing seolah tersenyum tetapi tidak. Dikamatkannya padaku, dia tak mengetahuinya. Kamu ingin pergi. Aku tidak mau kalah. Apakah ada banyak hal yang tidak bisa kau lihat? Aku berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba dengar dia berkata di belakangku. Jadi aku juga pergi begitu saja. Sebenarnya tidak akan ikut kegiatan. Keduanya mendaftar bersamaan. Pada hari berkemah, saya telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cukup. Saya memiliki pengalaman berkemah sejak kecil. Jadi tidak asing. Setelah berkumpul di pintu sekolah, semua naik bus bersama-sama sampai kaki gunung. Rencana Liu Ruyan adalah berjalan kaki ke puncak sebelum matahari terbenam. Ada satu tempat kosong di sana untuk berkemah. Karena kehadiran Bai Ningbing, aktivitas yang tadinya sepi menjadi ramai. Di sepanjang perjalanan, Ji Boyao selalu mengelilingi Bai Ningbing. Aku menunduk dan berjalan di depan. Mendengar suara tawa dua orang di belakangku. Liu Ruyan ikut mengikuti. Fang Yuan. Tunggu, mari kita berkemah bersama nanti. Dia setuju begitu saja. Jadi, apakah kita harus berkemah bersama? Aku mengangkat kepala dan melihat wajahnya. Suara Ji Boyao yang sedikit merah terdengar di belakangku. Bai Ningbing, kita nanti menjadi tetangga ya? Sebuah perasaan sulit diungkapkan mengalir di dalam hati. Baik. Saya menilai buruk bila Bai Ningbing tidak bicara. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Ningbing. Sampai saya menyadari bahwa amuletku hilang. Dia tidak berkata satupun. Aku bantu kamu mencari bersama. Liu Ruyan bersedia secara sukarela. Amulet itu adalah hadiah ulang tahun yang dikirimkan oleh ibuku. Aku selalu memakainya di tubuhku. Aku menundukkan kepala. Kamu masih harus memimpin tim. Aku sendiri mencari. Aku akan segera kembali. Dia agak ragu. Apakah kamu bisa pergi seorang diri? Aku ikut bersamanya. Dalam pandangan yang tercengang dari Ji Bo Xiao, Bai Ningbing berjalan mendekat padaku. Sebenarnya aku tidak menginginkan bantuannya sama sekali, jadi baik saja. Muncul sekali namun tidak mengikat janji untukku. Kalian berdua tepatnya menjadi teman. Kami menunggumu di puncak gunung. Begitulah. Di tengah perjalanan kembali ke jalur asli, muncul seseorang lagi. Saya kira jimat mungkin jatuh di tempat turun mobil. Karena saat turun saya mendengar suara pecah keras. Saat itu saya tidak memperhatikan. Kini ketika mengingat kembali, pasti jimatku saja. Saya berjalan cepat. Mengikuti saya di belakang. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Satupun tidak terlihat seperti menemani saya. Saya pernah melewati gunung ini sebelumnya. Saya tahu ada jalur kecil menurun ke bawah.
Karena itu sengaja berbelok masuk ke jalur tersebut. Ingin mengusir. Dia tetap mengikuti saya. Saya mempercepat langkah. Beberapa tikungan saja sudah tak terlihat bayangannya. Dalam hatinya penuh kegembiraan tersembunyi. Tiba-tiba lantai di bawah kakinya kosong. Sambil terhuyung, berputar beberapa kali sampai berhenti. Aku berdiri dengan kepala berdebu dan wajah berbatu. Mengetahui bahwa aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Lubangnya sangat dalam. Aku tidak bisa memanjat naik sendirinya. Orang menjadi sial. Minum air dingin malah masuk ke retakan tebing. Tidak ada pilihan. Aku hanya dapat memanggil Bai Ningbing tapi tak ada yang mengindahkan. Suara langkah terdengar di puncak kepala Bai Ningbing. Sejenak kemudian wajah yang harus dipukul muncul. Lubang itu memanggil, pergi cari orang. Ia tidak bergerak. Sebaliknya ia bersandar di tepi lubang. Memohon aku Bai Ningshan. Tanpa suara, berdiri. Benar saja begitu berjalan dengan bangga dan mulia. Setelah udara tenang, saya tiba-tiba merasa takut. Takut apakah langsung akan mati kelaparan. Namun mungkin pada setiap kali muncul bunyi, Bai Ningbing telah kembali lagi. Mengharapkan saya menyelamatkanmu, aku menatapnya sambil memanggil, saudari. Saya terpaku pada produk iblis yang sangat lucu. Dia tertawa-tawa, lalu tertawa lagi. Jadi aku pergi. Namun kali ini ketika dia berdiri, tidak tahu apakah tidak berdiri dengan stabil, atau langkahnya tergelincir, atau jalan jatuh di bawah. Jalan jatuh di sampingku. Saya tetap menahan tawa saat lahir. Biarkan wajahmu berseri-seri seperti es putih selama 2 detik. Apakah kamu melihat saya lucu saat menatap ke atas? Lucu? Saya kira dia akan marah. Tak terduga dia menunduk dan tertawa. 2 detik juga lahir keluar. Itu Xiao Xiao. Saya satu orang menempati satu kaki. Mereka saling melihat tanpa kata keluar. Menunggu bertanya kami bagaimana cara keluar. Orang menunggu di sini terletak di daerah terpencil. Tak terduga, Xiao Xiao kehilangan setengah waktunya sehingga tidak bisa menunggu. Jadi kita mungkin akan berada di sini. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa sejenak. Bukankah ini baik? Dia memalingkan kepalanya melihatku seperti mengorbankan cintanya. Meskipun dia sadar bahwa ia bersengaja memperhatikan mata berbunga persik itu. Namun saya masih tidak dapat menahan rasa malu di otak. Siapa yang mau mengorbankan cintanya pada dirimu? Tenang saja. Aku tak ingin kau mati, aku mengerutkan alis. Berapa banyak orang sudah kamu tipu dengan cara ini? Pemuda polos itu tak banyak. Dia tertawa. Kamu adalah orang pertama yang mengerti. Jauhi. Dia menatap. Kamu sampai di tanah. Aku di muka. Aku menarikmu ke atas. Aku tidak menyangka dia akan dengan sukarela mengusulkan cara ini. Menimbang keuntungan dan kerugian, aku langsung melakukannya. Melepas tenaga perempuan tidak dihitung. Tetapi angkat sedikit saja. Buat aku berhasil mengangkat ke atas. Sekitar itu memakai tenaga yang terlalu kuat. Ketika aku memanjat naik, kemudian jatuh di tanah. Dia menatapku dengan wajah menghadap ke atas. Kamu tidak akan membiarkanku di sini, kan? Aku mengerutkan dahi. Saya berbeda denganmu. Namun dia tiba-tiba tertawa. Aku menunggumu. Kadang-kadang, orang tidak bisa menolak untuk percaya pada takdir. Misalnya, seperti ramalan cuaca yang yakin akan hari cerah. Tetapi di jalan pulang mencari orang itu turun hujan. Gambar terakhir Bai Ningbing terus muncul dalam pikiranku. Dan ada kalimatnya, kamu tidak akan meninggalkan aku di sini, kan? Aku belum beruntung begitu saja. Setelah setengah jalan bertemu teman-teman yang bersiap pulang dan menjelaskan situasinya. Semua orang pergi bersama saya untuk menyelamatkan Bai Ningbing. Hujan semakin deras. Di jalan sudah ada batu licin. Perasaan tidak baik tentang lumpur itu menggebu di hati. Akhirnya ketika kembali ke tempat semula, aku terkejut. Lubang masuk runtuh setengahnya. Aku seperti angin, berlari maju dan melihat Bai Ningbing tergeletak di bawah.
Telah seluruh tubuh basah. Setengah tubuhnya tertutupi lumpur, Bai Ningbing. Aku berteriak keras. Dia membuat lubang. Meskipun matanya terbuka luas seperti hujan, aku masih bisa memahami gerakan bibirnya. Rasanya sakit. Dia berkata, "Sejak saya mengenalnya, dia selalu memiliki sikap yang tinggi. Belum pernah begitu terpuruk. Karena pintu masuk runtuh membentuk kemiringan. Aku melompat turun untuk menolongnya. Saat itu aku baru menyadari dia. Kepalanya penuh darah. Berjalan menuruni aliran hujan dari sungai bawah. Aku tidak membiarkanmu tetap di sini. Namun aku datang terlambat. Maaf, ketika ambulans tiba. Aku tanpa ragu melompat masuk bersama mereka. Petugas medis menatapku dengan terkejut. Aku adalah kakaknya. Aku berkata setelah diperiksa. Cedera paling berat pada Bai Ningbing berada di puncak kepalanya. Harusnya ketika pintu masuk gua runtuh, batu jatuh menimpanya membuatnya pingsan. Malam. Orang tua pergi membeli makanan. Saya duduk di depan tempat tidur. Tergesa-gesa menatap Bai Ningbing yang sedang tidur nyenyak. Karena Feng Shen, rambutnya dipotong satu bagian. Saat itu, terbungkus kain kasar tampak memalukan sekaligus lucu. Namun saya tidak bisa tertawa. Saya sentuh perlahan. Jari-jari yang diletakkannya di samping tubuhnya. Penuh dengan rasa dingin. Maaf. Saya bisik. Di ruang rawat yang tenang, satu-satunya respon adalah dentang mesin pemantau. Untuk mengamati. Bai Ningbing kembali tinggal beberapa hari di rumah sakit. Setiap hari setelah sekolah, saya akan langsung menuju ke rumah sakit. Bai Ningbing terkena pukulan di kepala. Menjadi lebih tenang. Saya muncul. Dia tidak mengatakan apa-apa. Seolah tidak melihat saya. Saya juga tidak berharap dia berbicara denganku. Sebagai pengganti Bapak Bai merawat sejenak. Duduk di ruang rawat, menulis tugas dengan tenang. Hari ketiga, saya datang buru-buru. Saat itu muncul seorang wanita asing di ruang rawat. Saya berdiri di pintu masuk. Mendengar suaranya yang lembut ketika berbicara kepada Bai Ningbing. Namun sekejap berikutnya Bai Ningbing menarik jarum infus. Menghancurkan gelas kaca di meja dengan kuat menabrak lantai. Saya segera mendorong pintu dan masuk dengan cepat. Bersama saya datang juga Bapak Bai. Dia menarik wanita itu keluar sambil menolak. Namun wanita itu mulai berteriak. Tetapi tampaknya dia dulu lembut menjadi dua orang berbeda. Saat itulah, akhirnya saya melihat wajahnya jelas. Kegilangan yang terdistorsi. Tetapi wajahnya menyerupai Bai Ningbing 7/10. Setelah Bapak Bai menarik wanita pergi, aku baru menyadari aliran darah yang melingkar hingga ujung jari di telapak tangan Bai Ningbing. Bolehkah aku menariknya kembali ke tempat tidur dan membiarkannya berbaring? Dia segera terbaring. Aku memanggil perawat untuk menangani luka. Kemudian menginfus kembali baginya. Selama proses itu, dia sangat tenang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Paling tak terduga, dia patuh. Apakah masih ada tempat yang tidak nyaman? Aku bertanya padanya sambil menatap langit-langit. Tidak menjawab. Di lantai masih ada serpihan kaca pecah. Aku membalikkan kepala ingin menghapus semua ini. Tiba-tiba aku mendengar dia berbicara. Dia bertanya padaku apakah luka ini sakit karena dia memukulnya. Hati saya berdebar. Kembali menoleh melihat potongan rambutnya yang dicukur. Dapat terlihat jelas bahwa ia memiliki satu bagian tipis yang langsung terkelupas. Apakah itu disengaja? Suara saya agak gemetar. Menurunkan matanya. Dia memukul dengan botol minuman setelah mabuk. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Atau saya tidak tahu bagaimana menenangkan. Seorang anak yang tumbuh besar dengan kekerasan rumah tangga dari ibunya. Di luar jendela. Tidak tahu kapan hujan turun. Cuaca akhir-akhir ini selalu semacam aneh. Saya berdiri. Ingin mencari kembali Pak Bai. Dia tiba-tiba memegang tangan saya. Saya turun dengan cepat. Jangan pergi. Pertama kalinya saya melihat ekspresi seperti ini di wajah. Mata merah merona.
lemah seperti seorang anak. Saya seketika berteriak. Di dalam hati ada seorang anak yang lembut, membuat perasaan berbeda. Saya memegang tangannya. Berbisik, "Aku tidak pergi." Kekuatan di tangan dia mengurangi hampir setengahnya karena ketakutan. Membalik wajah ke dalam. Sejak lahirku, aku menjerit. Di kamar sakit yang lebih tenang, Fang Yuan bernyanyi pelan dengan nada nasik. "Maaf." Bai Ningbin tampak berubah setelah keluar rumah sakit. Di tempat yang tidak terlihat oleh orang tua. Memandang dia, orang tuanya memanggilnya dengan hangat. "Aku tidak dipanggil, saudaraku," dengan nada aneh. Namun seakan memanggilku seperti teman sebaya biasa, Fang Yuan. Saya sedikit tidak terbiasa. Awalnya saya mengira dia menemukan hati nurani. Namun, saya segera menemukan bahwa ini tidak demikian. Bagaimana dia? Saya mengalami getaran tidak normal. Ragu. Setiap saat di sampingku. Mengisolasi saya. Semua. Jika pandangan saya menyimpang, dia pasti mencari cara untuk menarik perhatian saya. Membuat mata saya hanya terfokus padanya yang tidak normal. Saya mulai merasa cemas. Kekhawatiran ini saat Bai Ningbing menerima penghargaan siswa unggul. Saat turun dari podium dan langsung menusukkan sertifikat ke dalam pelukanku, ia mencapai puncaknya. Di antara pandangan teman-teman yang menyelidiki, saya jelas merasakan dia mengucapkan sumpah kedaulatan. Dengan cara yang hampir langsung dan anak-anak. Kali terakhir saya melompat ke ambulans. Liu Ruyan menjelaskan kepada teman-teman bahwa kami tetangga. Jadi tidak ada yang tahu hubungan sebenarnya, kecemasan perlahan-lahan menaklukkan hati. Saya merasa saya harus melakukan sesuatu. Saya menemui Liu Ruyan, "Bisakah kamu membantu satu permintaan?" Aku bertanya padanya, ia menatapku dengan bingung. "Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku?" Wajah Liu Ruyan langsung memerah. Dalam tatapan mendesakku. Dia tidak bertanya lebih banyak. Apapun dia setuju. Beruntung di bawah penonjolan sengajaku. Kabarnya tentang aku dan Bai Ningbing sudah menghilang. Kemudian muncul diskusi tentang hubungan cinta saya dengan Liu Ruyan. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Liu Ruyan selalu menyukai Fang Yuan. Tidakkah kamu tahu? Bai Ningbing juga menyukainya. Maka itu mungkin rumor. Di dalam kelas, sekelompok gadis sedang berdiskusi. Sambil menatapku. Selama periode ini aku sengaja menghindari Bai Ningbing. Apapun yang dilakukan, semuanya bersamanya Liu Ruyan. Sedangkan Bai Ningbing juga tidak biasa. Tidak selalu mengikuti saya. Namun seringkali ia melangkah ke sekolah. Kadang-kadang bahkan terlambat. Karena prestasinya baik. Guru-guru membuka satu mata dan menutup mata lain. Tetapi hari ini dia menabrak senjata kepala guru. Sudah berapa lama mengikuti pelajaran? Tahu? Setelah lulus kelas, pertama kali begitu bangga menjadi kepala guru. Menjepitnya di pintu ruang kelas. Merasa dirinya sudah berhasil. Selanjutnya masih bisa juara. Jika seperti biasanya, pastinya ia bersenyum. Mengucapkan beberapa kata baik. Memberikan muka penuh kepada kepala guru. Namun akhir-akhir ini seluruhnya tampak kuat. Atau mengatakan bahwa dia sudah malas memakai topeng untuk menyamar. Tanpa ekspresi, kepala guru tercekik sejenak. Akhirnya memegangnya dan menegur dengan keras. Feng Feng meninggalkan satu kalimat. Berbakat tapi tak bermoral. Menghukum dia untuk berdiri di pintu sampai pelajaran selesai. Itulah saja. Setelah Bai Ningbing masuk ke dalam kelas, membawa angin dingin, saya tak bisa menahan diri untuk menoleh kepadanya, seolah ia merasakan sesuatu. Saat mengangkat kepala, tatapan dinginnya menyatu dengan pertemuan pertama kita. Dia meminta saya tidak menggerakkan barang-barangnya dan mencobanya. Saya segera menarik pandangan. Sepanjang hari, aku merasa gelisah. Mulai meragukan apakah tindakan ini tepat. Akhirnya saya tetap yakin dengan cara saya. Meskipun Bai Ningbing memberitahu saya. Meskipun ibu hanya akan memberi kritik saja. Namun jika hubungan saya dengan Bai Ningbing mulai rusak,
Itu menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki. Aku tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Cinta saya dengan Liu Ruyan. Ban Ningbin tidak memberitahu ibuku. Semua tetap seperti dulu. Kecuali Ban Ningbing yang menjadi dingin lagi. Aku merasa gelisah. Beberapa hari kemudian, aku perlahan tenang. Dan aku kembali mengonfirmasi cara kerjaku. Ba segera menjaga jarak denganku. Apakah itu hal yang sebelumnya membuatku tidak dapat bersikap dingin? Malam. Ibu menyiapkan hidangan lezat. Bisa memanggil Ba Ningbing. Mari makan lebih banyak untuk menambah kesehatan. Jika dulu, dia pasti tersenyum cerdik dan melakukannya dengan keras. Namun kali ini dia hanya mengangguk. Tidak banyak makan lalu meninggalkan meja. Apakah suasana hati Xiao Bing akhir-akhir ini tidak terlalu baik? Ibuku bertanya. Mungkin karena tekanan belajar. Paman Bai menjawab. Kejadian ketika ibunya datang ke ruang perawatan sebelumnya. Saya dan Paman Bai sama-sama tidak menyebutkannya. Benarkah? Ibu saya menatap ke sekelilingku. Tampaknya kamu masih tidak berusaha. Saya mengangguk sambil berpura-pura. Ibu baru-baru ini ingin mengambil SIM. Kamu harus berusaha bersama ibu. Baik. Pada malam hari saya terbaring di tempat tidur. Membayangkan perubahan Bai Ningbing. Dia seharusnya dapat melihat saya dengan Liu Ruyan sebelum kita mulai. Tidak jelas langkah mana yang dia lihat secara spesifik. Namun sekarang, sikap dingin darinya terhadap saya sudah menjadi hasil yang saya inginkan. Itu sudah cukup. Saat memikirkan itu, tiba-tiba saya mendengar suara ketukan pintu di malam yang tenang terasa sangat jelas. Saya tidak bergerak. Di luar lagi diketuk sekali. Takut mengganggu orang tua. Saya segera berdiri dan membuka pintu. Di luar ternyata berdiri Bai Ningbing. Dia menunduk dan memandangku. Di bawah cahaya bulan ia bisa melihat senyum yang manis. Saya masih jauh. Secara otomatis saya mundur satu langkah. Tiba-tiba dia tertawa dan bertanya. Kakak, apakah kamu sudah jatuh cinta? Saya membuka mulut. Saya baru hendak berbicara. Dia tiba-tiba melangkah maju satu langkah. Dengan kuat menekan saya ke dinding. Lingkaran itu memberi saya sensasi dingin yang belum cukup sampai ke punggung, menembus seluruh tubuh. Namun di depannya adalah suhu tubuhnya yang menghangat. Dia menggigit giginya. Suaranya hampir terasa dekat. Di bawah cahaya bulan yang dingin. Matanya berbenang darah. Saya mencoba melawan. Tapi saya takut membuat kegaduhan yang besar sehingga mengganggu orang tua. Dia tidak melepaskan tangan. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepala. Napasnya semakin dekat. Saya tidak bisa mundur lagi. Rasa malu yang tak terduga datang menyerang seperti ombak. Ketika hidungnya hampir menyentuh saya memalingkan wajah. Suaranya bergetar sedikit. Bai Ningbing, saya adalah kakakmu. Dia bergerak secara tiba-tiba dan kuat. Tidak tahu sudah berapa lama. Dia membebaskan langkah mundurku. Dengan rasa putus asa yang lama. Tersenyum pahit, lalu berbalik pergi. Kembali ke kamar yang tenang. Aku perlahan bersandar di lantai. Jika saya tidak menyukai Bai Ningbing, bisa saja mendorongnya pergi. Jauhi dia. Seperti pada awalnya. Namun mengapa aku harus repot-repot mencari Liu Ruyan untuk berpura-pura menjadi pacar? Mengapa saat ia mendekat, aku mengatakannya dengan tegas. Aku adalah kakakmu. Di dalam kegelapan seolah hanya ada jantung yang berdetak. Membalasku berulang-ulang. Setelah berpacaran dengan Liu Ruyan selama 2 minggu. Aku secara aktif memutuskan hubungan. Dengan melakukan ini terhadapmu. Itu sangat tidak adil. Aku sungguh meminta maaf. Melakukan hal yang sangat nakal. Maaf. Liu Ruyan terus melambai-lambaikan tangan. Tidak perlu dikatakan. Maaf. Setelah berhenti sebentar. Menata kepala dengan sedikit malu. Sebenarnya saya juga memiliki kepentingan pribadi. Setelah semua,
Bukan siapa saja yang mengajukan permintaan seperti ini. Saya akan selalu setuju. Apa yang dia katakan sudah sangat lugas. Saya hanya bisa menunduk dan berpura-pura bodoh. Tetapi tentang perpisahan kami. Orang lain tidak mengetahuinya. Jibo mengetahui bahwa saya bersaudara dengan Bai Ningbing. Dan karena saya jatuh cinta, ia menghilangkan kemungkinan saya menjadi musuh cinta. Setelah itu, ia sering inisiatif berbicara denganku. Awalnya hanya di kelas berkenalan. Kemudian berkembang menjadi mengajak saya keluar bersama. Dalam hubungan tersebut, saya menemukan bahwa dia meskipun tampan, karakternya ternyata sangat polos. Suka dan benci bersifat terbuka, tanpa rasa malu. Alasan dia mengajakku keluar kali ini. Ternyata Qiu Xiao juga akan datang. Saya selalu tidak menyukai penampilannya. Dia begitu takut padamu. Kamu harus datang untuk mematikan ketajamannya. Ia adalah rekan sekelasku yang dulu memfitnahku. Saya akan pulang setelah sekolah. Kamu ikut saya sebentar. Tidak perlu banyak waktu menjalin hubungan baik dengan laki-laki yang suka. Sepertinya bisa membuktikan bahwa kita hanya memiliki hubungan saudara saja. Hanya tinggal 5 menit. Oke. Tidak diketahui siapa yang mengatur acara makan ini. Sekelompok pelajar SMA bersikeras meniru orang dewasa dan minum bersama. Saat saya masuk ke ruang privat, terdengar aroma asap yang kuat. Saya menekuk alis secara naluriah. Belum datang? Berbisik di telingaku. Tunggu sebentar lagi. Baik. Saya tidak ingin bertahan lebih lama sekalipun sekejap. Namun, saya telah berjanji atas hal-hal yang dikatakan orang lain. Saya tidak bisa pergi lebih awal. Ternyata, saya hanya akan muncul. Saya juga tidak mengalami banyak kerugian. Melihat ekspresi ketakutan sang perundungan sebelumnya. Itu juga dapat dianggap sebuah kesenangan, ya. Dengan begitu berpikir, saya menghabiskan waktu lebih lama, tidak lama kemudian. Pintu dibuka. Aku mendengar suara Qiu Xiao yang terdengar di sela-sela. Aku menoleh ke atas. Seluruh tubuhku terdiam di tempat. Sebuah rasa dingin buruk menyebar dari dasar kaki hingga seluruh tubuh, diselimuti kabut. Di samping Qiu Xiao ada seseorang yang saya tidak ingin lihat dalam hidup ini. Mesin cuci. Potongan-potongan yang saya berusaha keras untuk meninggalkan. Secara perlahan-lahan, mereka menyusun kembali menjadi kenangan lengkap. Saya dulu adalah orang Ziyuan dari para pelaku intimidasi. Ini adalah masa lalu yang tak bisa saya maafkan sepanjang hidup saya, penuh gejolak. Di dalam hidup, mesin cuci juga melihatku. Mata saling menatap. Saya mendengar suara memperkenalkan sepupu saya. Menatapku sambil mengangkat sudut bibirnya dengan senyuman. Sebelumnya saya tidak pernah mengerti di mana belajar cara memaksa. Kini saya tahu bahwa adalah sepupunya. Segera saya mengerti. Berbagi darah. Terkena dampak dari lingkungan. Kali ini dia mungkin sudah mendengar bahwa ingin mengajak saya. Karena itu ia membawa seorang kakak terkenal di kota, hanya untuk memberi semangat. Namun dia tidak seharusnya mengira. Saya sudah lama bersama. Pada saat perpisahan tahun lalu, kami berselisih secara tidak menyenangkan. Saya menanyainya, mengapa segala sesuatu selalu menggunakan kekerasan? Dia tertawa dingin sambil melihat membantu Anda melepaskan amarah. Kamu malah menyalahkanku. Jadi, mengapa kamu harus bertindak begitu berlebihan? Sekarang terasa berlebihan. Mata mesin cuci sangat dingin. Dalam jarak dan luas, sebenarnya kita semua sama. Semua adalah penjahat juga. Semua harus turun ke neraka. Kalimat ini selama waktu yang lama menjadi mimpi burukku. Aku terus-menerus mengingat melupakan. Kemudian teringat bahwa aku diserang oleh Qiu Xiao dan menjadi korban. Dibandingkan dengan kemarahan, lebih banyak adalah serangan tersembunyi. Kali ini, aku akhirnya tidak perlu turun ke neraka lagi. Di ruang tamu, aku tidak menakut-nakuti Qiu Xiao seperti yang diinginkan Jibo Xiaoyu. Sebaliknya karena munculnya mesin cuci, aku pergi lebih awal dari perjamuan. Keluar pintu masuk.
Aku hampir lari sepanjang jalan. Tetapi aku tetap ditahan oleh mesin cuci yang menaiki motor beserta adik kecilnya dalam suara gemuruh mesin. Aku terpaksa berhenti. Ada apa? Saya penuh waspada. Dia melepas helm. Dia menundukkan kepala memberi sinyal ke gang kecil di samping untuk berbincang. Aku tidak bergerak sebelum berpindah sekolah. Suatu kali, dia menarikku masuk ke sebuah gang gelap. Menyuruh sekelompok orang menekan dan memerankan hal-hal pada saya. Untungnya saat itu aku berhasil lari keluar. Dia tersenyum sambil mengangkat tangan seolah hendak menekan bahu saya. Aku segera lolos. Dia terdiam sebentar. Membalik kepala dan mematikan rokoknya. Masih begitu dingin. Aku mundur mencari jalur pelarian yang bisa diikuti untuk lari. Dia dengan cepat maju menghalangi pandanganku. Sebelumnya bisa membiarkanmu lari. Sekarang coba lari satu kali saja. Aku hanya merasakan jijik yang luar biasa. Segera pergi. Dia seolah mendengar sesuatu yang lucu. Mengatakan bahwa aku harus pergi. Kamu sebaiknya mencari kematian. Sambil berkata. Dia memberi isyarat ke sisi tubuhnya. Saudaraku kecil maju dengan bayangan yang dikenalnya. Baing Bing melompat maju dan berdiri di depanku. Cobalah menggerakkannya sedikit. Mesin cuci terdiam beberapa detik. Kamu siapa? Mencari kematian. Sambil berkata, dia melempar satu pukulan berat. Aku teriak terkejut. Darah menetes pada Baing Bing. Kepalanya sedikit berpaling. Dia dengan mudah menghindarinya. Kemudian menggunakan tenaga tersebut untuk melakukan serangan balasan yang kuat. Satu pukulan keras memukul wajah mesin cuci dengan tegas. Ia segera mulai berdarah hidung. Mengambil kesempatan saat dia bersakit, Baing Bing. Dan sebuah penguncian balik yang indah. Lehernya mengekang dia di lantai. Saya berdiri di samping dan terkejut. Baing Bing menempatkan gunting di depan tenggorokannya. Dia mengutuk para rekan kecil di depannya dan memintanya untuk pergi. Jika tidak, aku akan menembakkannya sampai mati. Mesin cuci yang dikenal karena tinjunya. Kapan ia pernah mengalami hukuman seperti ini? Dia saat ini. Dia langsung ditekan oleh Baing Bing di bawahnya dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Kalian cepat saja pergi. Cepatlah berjalan. Grup rekan-rekannya pergi dengan muram. Akhirnya Baing Bing melepaskannya. Dia kemudian mulai memaki saya. Fang Yuan, kau wajah putih kecil. Dia berseliweran menantang bunga persik di mana saja. Sebelum dia selesai memaki, Baing Bing menekan pangkal punggungnya. Dengan keras menabrak ke tanah. Kali ini menabrak tanah dengan kuat. Dahi juga mulai berdarah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Saudari perempuan, darahnya sudah mengalir. Di dalam mataku. Cepat lepaskan tangannya. Aku sedikit khawatir. Baing Bing menjerit dingin sekali. Biarkan mesin cuci. Kali ini dia akhirnya patuh. Seseorang berlutut di atas tanah dan mengusap matanya. Baing Bing menatapku sekali. Berbalik meninggalkan tempat ini. Aku cepat mengikuti ke belakang. Mengapa kamu berada di sini? Keadaan memang kebetulan. Oh. Tentu aku tidak percaya. Mungkin ketika pulang sekolah bersama Ji Bo Xiao. Dia sudah datang bersama. Aku terus mengikuti di belakangnya. Pertarunganmu sangat hebat. Saat kecil belajar seni bela diri. Dia menjawab dengan pikiran yang tidak fokus. Benarkah? Bisakah kau mengajarkanku? Aku tidak mau begitu semalu. Cukup ajarkan sedikit saja. Kamu tidak kesal? Jalan pulang malam itu terasa sangat panjang. Namun aku mengikuti sang gadis di belakangnya. Melihat lampu jalan memperpanjang bayangan kita. Di dalam hati, ada kedamaian yang belum pernah terasa sebelumnya. Setelah malam itu, aku dan Baing Bing menciptakan rasa saling memahami. Setiap kali pulang dari sekolah, tidak peduli siapa yang pergi terlebih dahulu. Selalu bisa bertemu dengan kehadiran yang tak terpisahkan di jalan pulang. Menjadi hal tersebut pada periode panjang berikutnya. Hubungan antara aku dan Baing Bing. Dia perlahan kembali ceria.
Kembali menjadi gadis bersinar yang sering berdiri di atas panggung penghargaan. Meskipun aku tahu ini adalah topengnya. Tetapi agak aneh. Aku merasakan ilusi bahwa dia seharusnya lahir seperti ini. Dia membantu saya mengulang pelajaran. Ingatlah ulang tahun saya. Tapi saya pergi bermain. Membeli barang-barang aneh untukku. Ibu saya selalu bilang. Tidak terduga bahwa dua anak ini begitu akrab. Saya rasa hubungan kami benar-benar baik. Mungkin seperti saudara kandung. Jika waktu selalu berlalu seperti ini, maka kita akan kira-kira seperti saudara lain. Bersama-sama masuk universitas impian. Lulus bersama dan tumbuh bersama. Tetapi terjadinya perubahan. Membuat orang tak siap. Ibu saya ketika tahun pertamanya. Dia mendapatkan SIM yang telah lama diimpikan. Bukankah itu merepotkan? Uncele Bai memberikan kejutan. Dia merencanakan perjalanan jarak jauh untuk hari jadi. Diam-diam keluar sendirian berlatih mengemudi. Itu adalah sore Rabu. Saya sedang mendengarkan pelajaran fisika yang membosankan di kelas. Guru kelas tiba-tiba muncul. Menjemput saya keluar dari kelas. Sebuah perasaan buruk. Sangat kuat. Guru teman Fang Yuan ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus tetap tenang. Dia menatapku dengan mata penuh belas kasihan dan keputusasaan. Ibu kamu mengalami kecelakaan mobil. Sekarang di rumah sakit. Kepalaku berdengung seketika meledak. Kemudian saya baru mengetahui. Guru kelas pada saat itu masih bersifat welas asih. Ibu saya ditarik ke dalam truk. Badan truknya rusak parah. Mati di tempat kejadian. Namun saat itu saya pikir ibu saya masih dipulihkan. Saya berpikir dia pasti baik-baik saja. Jadi, ketika saya sampai di rumah sakit, yang saya temui adalah mayat yang dingin. Hampir pingsan. Saya tidak memiliki apa-apa. Sekarang bahkan ibu kesayanganku sudah tidak ada lagi. Saya tidak ingat bagaimana waktu itu berlalu. Hanya mengingat matahari terbit dan terbenam. Kemudian naik lagi turun lagi. Saya tak bisa tidur sepanjang malam. Terkadang ketika saya tertidur, mimpi saya penuh dengan ibu. Dia bertanya apakah aku belajar baik-baik. Apakah aku hidup dengan baik. Saya menggelengkan kepala gila. Berdoa agar dia dapat kembali. Namun ketika bangun, kecuali selimut penuh noda air dingin, tidak ada yang tersisa. Saya tidak lagi keluar. Lebih tidak ingin pergi ke sekolah. Ayah kandungku menemukan saya pada saat itu. Aku ingin membawa diriku ke kota lain untuk tinggal. Paman Bai menanyakan kejutan saya. Saya tidak melihat Bai Mingbing dan mengangguk menyetujui. Meskipun ayah kandung sudah membentuk keluarga. Tapi dibandingkan tinggal bersama ayah tiri, tampak lebih sah dan terhormat. Tampak lebih benar dan terhormat. Pada hari berangkat, Bai Mingbing memberi saya sebuah kotak. Saya menelpon jimat yang dikirimkan oleh ibu saya. Namun pada saat rekaman saya kehilangan itu. Bagaimana bisa muncul di sini? Saya melihat dengan bingung kepada Bai Mingbing. Aku membuat yang baru berdasarkan ingatan. Tidak tahu apakah tampak seperti milikmu. Saya menatap jimat. Tiba-tiba saya tertawa. Seolah-olah air mata keluar. Saya menjawab sama persis kepada ayah kandung. Dia mengatur proses perpindahan saya. Saya kembali ke rumah untuk menyiapkan barang bawaan. Hari itu turun hujan deras. Baru sampai di rumah belum lama. Aku menyadari bahwa charm yang diberikan Bai Mingbing sudah tidak ada lagi. Saya menatap pergelangan tangan kosong. Sebuah rasa tak berdaya akan nasib mengekangkan saya. Aku berlari keluar rumah seakan angin. Namun, hujan sebesar itu. Aku benar-benar tidak tahu kemana harus mencari diri sendiri. Berjalan maju sepanjang jalan panjang. Semakin hujan turun, lapisan hutan kecil menurunkan sebuah serangkaian kesunyian pertama. Aku tiba-tiba sadar. Tidak mungkin menemukan. Seperti ibu yang sudah meninggal tidak mungkin kembali. Aku berbalik dan kembali ke jalur semula. Namun, tepat di jalan pulang, tubuhku basah hingga tergenang ditarik masuk ke gang panjang.
Kepalaku mengangkat dan berhadapan dengan wajah mesin cuci yang bengkok. Aku dikeluarkan keras oleh sekumpulan muridnya ke tanah. Sialan. Akhirnya aku berhasil menangkap satu. Saya lihat, bagaimana kamu berlari hari ini? Mengucap, dia melambaikan tangan ke depan sambil menjerit. Kerah. Terbeleng oleh dia dengan keras hingga robek. Sekelompok orang mengelilingi saya untuk mengambil foto. Saudari, apakah ini agak berlebihan? Saat itu aku baru menyadari. Dia. Di belakangnya masih berdiri seseorang bernama Qiu Xiao. Dia tidak menekanmu di depan pagar. Kamu sudah lupa, padahal aku tidak melupakannya. Namun kamu begitu. Aku akan membebaskanmu. Bagaimana datangnya begitu banyak omong kosong? Qiu Xiao menutup mulut dengan keras. Tidak ada yang mematikan mesin cuci. Lebih jauh tanpa rasa takut. Aku tidak dapat melawan satu kelompok orang. Satu kali sudah cukup untuk sebuah pukulan keras. Segera wajah seluruhnya mulai bengkak. Dia mengalirkan darah dari hidung. Qiu Xiao menjerit, tutup mulut, kau tak akan mati. Pasti tidak bisa menahan diri lagi melihat. Qiu Xiao berlari pergi. Aku menatap langit abu-abu. Tiba-tiba berbicara. Mesin cuci? Ibu saya mati. Dia melakukan gerakan sebentar. Bukan urusan saya. Aku menunduk mata. Melihat dengan tatapan tajam. Memandangnya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Hari hujan yang sunyi. Membesarkan semua ketakutan. Mesin cuci mengeluh. Berdiri. Dengan keras, dia menendang bagian bawah tubuhku. Kecewa. Aku merasakan sakit dan mengkerut menjadi satu kelompok. Melihat bayangan punggungnya ketika pergi. Saraf yang tegang akhirnya rileks. Aku tidak tahu bagaimana cara pulang dengan bekas darah. Mengeras di wajahku. Sepenuhnya berwarna biru ungu dan kotoran lumpur. Aku memeluk rapat hancur. Pakaian berbeda. Dengan satu kaki bersayap kembali ke rumah, pintunya tertutup. Pada saat itu, suara hujan akhirnya berkurang. Tak tahu sudah berapa lama. Dan dibuka kembali. Dengan tatapan bingung, dia melihatku. Dia berjalan satu langkah demi satu menuju saya. Aku melihat kegilaan yang perlahan muncul di matanya. Apakah ini mesin cuci? Suara dia sedikit bergetar. Kalimat berikutnya hampir terdengar seperti teriakan. Apakah ia, Bai Ningbing, menatapku? Matanya memerah. Dengan kuat melempar tas ke tanah, lalu berbalik masuk dapur. Mengangkat pisau. Membuka pintu dan keluar. Aku berlari kecil maju. Memeluknya dari belakang. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku mencoba menenangkannya. Aku mendengar gadis itu berbisik dengan suara gemetar sambil menahan air mata. Pak, pisau jatuh ke lantai. Dia berbalik. Dengan kuat memelukku. Aku terhuyung dalam pelukannya. Hidung dipenuhi aroma sabun yang harum. Air mata terus mengalir tanpa henti. Baju dia basah. Maaf. Maaf. Dia terus meminta maaf. Saya mengangkat kepala. Menempatkan jari telunjuk di depan bibirnya. Menggoyangkan kepalanya. Dia menatap saya dengan bingung. Seperti anak yang kebingungan. Saya menarik jari itu kembali. Dengan lembut dan penuh pengabdian, saya mencium bibir cantik dia. Saya rasa akan selalu mengingat. Di hari hujan yang suram itu. Saya memberinya ciuman pertama yang masih polos saat dia menangis. Dia berkata kepada saya. Gadis yang memohon maaf. Bagaimanapun pun awal cerita tersebut. Akhir ceritanya. Saya memilih untuk memaafkan pertemuan kami. Yang tidak begitu indah. Kita dulu juga saling tidak menyukai. Namun kami terus jatuh dan tersandung. Namun sampai saat ini. Saya harus mengakui. Ada rahasia yang sangat dalam di hati saya. Sepertinya saya mulai menyukainya. Hidup tidak seperti cerita ketika perasaan dikonfirmasi.
maka bisa bersama orang yang disukai. Setelah mengemas barang-barang, ayah kandung saya menjemput saya. Saya meninggalkan kota ini. Meninggalkan orang dan kejadian yang pernah dicintai dan dibenci. Awalnya saya mencoba menghubungi Bai Ningbing. Namun baik pesan maupun email pun tenggelam di laut. Kemudian, beruntun, saya berhasil menghubungi dia. Ji Bosia? Dia menjelaskan kepada saya. Bai Ningbing pindah sekolah. Tidak tahu kemana dia pergi. Saya pun tidak dapat menghubungi dia. Bahkan pengikut fanatiknya juga tidak diketahui. Sepertinya dia sengaja tidak ingin berhubungan dengan orang lain. Secara perlahan saya juga menyerah. Hanya kadang-kadang pada tengah malam teringat kembali. Membayangkan gadis yang pernah melindungi saya tanpa syarat. Saya tidak tahu apakah dia masih mengingat ciuman saat perpisahan itu. Jika diingat, mengapa? Kemudian selama bertahun-tahun tidak ada kontak lagi denganku di rumah ayah biologisku. Aku tidak terlalu baik. Ibu tiri menetas anak. Selama bertahun-tahun saya selalu menjadi orang pinggir. Beruntung setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku pergi ke universitas di daerah lain. Setelah karir, saya melanjutkan perjuangan di luar. Keluarga bagi saya sudah tidak lagi begitu penting. Aku kembali ke kota ini. Sudah 8 tahun berlalu. Ji Bo Xiao menikah. Dia memaksa saya ikut jadi teman pengantin. Pengecapan yang aneh. Selama beberapa tahun terakhir, kami terus berhubungan. Orang yang dulu sulit dijangkau. Sehingga tanpa sengaja, ia menjadi temanku. Aku bersetuju dengannya. Setelah pesawat mendarat, aku tak terduga merasakan rasa rindu yang lebih kuat. Aku langsung menginap di hotel yang disiapkan oleh Ji Bo Xiao. Dia menikahi seorang wanita kaya. Setiap tamu telah diatur dengan sangat tepat. Pada malam itu, dia mengadakan pesta selamat datang untuk beberapa teman SMA kami. Yang mengejutkan adalah, Qiu Xiao ternyata datang. Ji Bo Xiao menjelaskan dengan suara pelan. Tidak ada cara. Kita berdua sekarang rekan kerja. Ayahnya tidak terlalu baik. Sungguh takdir yang unik sekaligus mengganggu. Setelah bertahun-tahun berlalu, melihat reaksi pertamaku, ternyata masih takut. Saya mengangguk kepadanya. Di sudut yang tidak terlihat, aku memberi tawa sinis. Yang tidak tahu malah mengira bahwa aku yang jadi penyiksa. Dewasa cenderung berpura-pura. Pada masa itu tidak ada satupun orang di kantor yang menyebutkan. Kemudian setelah minum terlalu banyak, tidak tahu siapa yang mengangkat nama. Ada orang yang tahu kemana dia pergi? Semua orang menggeleng kepala. Hanya yang warna wajahnya berubah. Bertanya lagi. Bukankah kamu bilang bahwa kamu dan adalah tetangga? Ya. Mengapa tidak ikut bersamamu? Bisa jadi ditanyai begitu. Karena saat ini saya berpacaran dengan Liu Ruyan. 2 tahun yang lalu, kami bertemu kembali secara tak terduga. Dia meluncurkan pendekatan yang intens terhadapku. Mencari usia yang tepat. Saya menerima pilihan yang sesuai. Dengan begitu, dia bercakap selama lebih dari 1 tahun sampai dopamin menghilang. Hubungan kami mulai mengalami berbagai masalah. Masalah-masalah ini meledak secara total setelah munculnya ibunya. Dia selalu memiliki pendapat terhadapku. Dan keluarga Liu Ruyan cenderung mendukung. Ibunya. Sebagai seorang anak perempuan, dia tidak salah. Namun sebagai pasangan, dia tidak layak datang ke sini. Sebelumnya karena hal ini, saya berdebat dengannya. Dia menggaruk alis dan menatapku. Saya hanya memiliki satu hati. Namun di dunia ini ada banyak orang yang saya cintai. Bisakah kamu tidak bersikap tak wajar? Hati saya langsung menjadi dingin. Tiba-tiba teringat beberapa tahun yang lalu. KTV yang penuh dengan bau alkohol itu. Di ruang pribadi. Saya memakai kemeja berwarna terang. Melihatnya dengan wajah malu-malu berbicara kepada saya. Anak perempuan yang membawa aroma rumput segar hilang.
Digantikan oleh seorang dewasa yang menilai setiap rasa cinta secara sangat teliti. Dalam kebingungan, saya merasa pergelangan tangan tampaknya tegang. Pada saat itu masih ada seseorang duduk di samping saya. Berseri-seri sambil berkata, "Saudara, kamu benar-benar cantik hari ini. Dia akan menyelamatkan terlebih dahulu ketika berbahaya. Saya akan melindungi di depan orang jahat. Aku akan karena luka yang saya alami. Selama bertahun-tahun saya kehilangan akal sehat. Saya pikir saya sudah melupakannya. Namun sekarang saja saya menyadarinya. Saya tidak mungkin melupakan Liu Ruyan." Aku bilang seolah-olah untuknya. Namun seolah-olah mengatakan pada diri sendiri. Jika seseorang telah mencintaimu sepenuhnya 100%, kamu akan tahu bahwa cinta seperti itu tidak dapat diterima selamanya. Dia tersentak sebentar. Dan bertanya balik siapa yang telah mencintaimu sepenuhnya. Aku menundukkan kepala dan tidak menjawab orang itu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Juga tidak tahu apakah ia sekarang jatuh cinta pada orang lain. Aku hanya tahu. Di dalam ingatanku, dia selalu tampak seperti seorang remaja. Selalu tulus, dan selalu penuh semangat. Terakhir, aku menatap Liu Ruyan dan memutuskan hubungan. Menghadapi masalah Jibo Xiao. Saya hanya tersenyum, karena dia cukup sibuk. Kemudian semua orang tertawa dan tidak lagi menyebut masalah ini. Nama Bai Ningbing sepertinya kembali terlupakan oleh semua orang. Seperti bertahun-tahun yang lalu. Mempersiapkan pernikahan adalah hal yang sangat rumit. Kaki Jibo Xiao yang sibuk tak pernah menyentuh tanah. Mobilnya hancur karena tabrakan dan belum sempat diperbaiki. Dia menyerahkan kunci kepada saya. Tolong temukan tempat untuk memperbaikinya. Tidak ada pilihan. Saya hanya bisa membantu dia dengan ini. Saya mencari ulasan. Yang tinggi kualitasnya. Membawa mobil itu ke sana. Setelah menjelaskan situasi secara singkat, mereka mulai memeriksa dan memperbaiki. Saya duduk di pintu masuk dengan kebosanan, menundukkan kepala sambil bermain ponsel, dan seorang wanita lewat. Tiba-tiba saya merasakan perasaan yang kuat. Secara otomatis menoleh ke atas. Di industri ini, perempuan jarang ditemui. Dia mengenakan seragam mekanik. Mengenakan topi dan masker. Menunduk untuk memeriksa. Mesin saya tidak sedang berbicara dengan rekan di samping. Saya berdiri dan bergegas ke sana. Orang itu mengangkat kepala seolah melihat. Meskipun dia hanya menampilkan satu pasang mata. Meskipun sudah berabad-abad berlalu. Saya masih mengenali dia dalam sekejap. Suara saya gemetar. Dia berhenti sebentar. Tatapannya seolah tidak mengenaliku. Dengan sedikit mengerutkan dahi. "Siapa?" Saya melepas masker. "Saya adalah..." Dia melanjutkan menunduk memeriksa. Ia mengeluarkan suara, "Oh," dengan lembut. Saya menahan tubuh gemetar saya. Saya tidak mengerti mengapa dia berpura-pura tidak mengenali saya. Selain itu, dia sejak dulu selalu jadi nomor satu di kelas, bahkan setelah pindah belum dihitung. Juga bisa masuk ke universitas terkemuka. Mengapa sekarang dia bekerja di bengkel mobil di sini? Aku bertanya pelan. "Kenapa kamu berada di sini?" Dia menjawab dengan cepat. "Kenapa tidak berani?" Aku tersedak sebentar. "Mari kita bicara. Oke?" Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir. Kemana dia sebenarnya pergi? Mengapa tidak ada satupun orang yang mengetahuinya? Kenapa tidak menghubungi saya? Aku sedang bekerja. Dia menolak aku dengan satu kalimat. Penuh dingin sampai tak terbayangkan. Aku menahan rasa asam di mata. Dengan diam aku mundur ke pintu. Baik. Jadi saya menunggu dia selesai bekerja di akhir sore. Bai Ningbing akhirnya selesai bekerja. Saya kira saya sudah pergi. Dia keluar pintu. Di bawah pohon, menyalakan satu batang. Antara cahaya terang dan redupnya rokok. Dia mengangkat kepala dan melihat. Saya terkejut sejenak. Saya berjalan ke sana. Tarik satu batang dari kotak rokoknya dan memanjangkannya.
Di depannya meminjam sebatang api. Dia tidak menggerakkan alisnya. Menatap saya. Merokok itu buruk. Saya tersenyum kecil. Dengan rokok di bibir. Menunduk dan memantik rokok dengan cahaya ujung jari dia. Gerakan yang sedikit tampak menggelikan. Dilakukan dalam satu kali napas. Dia mengerutkan alisnya lebih dalam. Aku memuntahkan sebatang asap. Dia bermaksud padaku. Kemana dia pergi selama bertahun-tahun ini? Ia menekan dagunya, sedikit mengangkatnya. Dengan sikap sombong. Sisi bibirnya menciptakan ekspresi yang tampak seperti senyum namun bukan. Sejenak, aku seolah melihat orang putih yang dulu. Dia berbelok dan bersilangan denganku. Dan aku meninggalkan tubuh penuh kesan dingin tanpa dapat memberi penjelasan. Selama beberapa hari berturut-turut, aku selalu hadir dalam latihan. Aku ingin tahu apakah selama ini dia telah tumbuh di bawah sinar matahari? Namun ia menghilangkan setiap kalimat dan mengatakan mobilmu sudah baik. Aku juga tidak memberitahuku hal lain. Setiap hari dia menunggu di pintu, memakai pakaian yang memancarkan keangkuhan. Mengenakan topi dari hoodie. Melihatku sejenak. Mata saya langsung pergi. Aku segera mengejar di baliknya, dalam kebingungan. Waktu terus berlalu. Posisi kita saling berganti. Saat itu dia selalu berada di belakang saya. Aku berusaha mengelak dengan keras. Dan sekarang, aku mengikutinya tapi cepat kehilangan jalannya. Aku berdiri di pinggir jalan yang ramai. Tiba-tiba saya memikirkan sesuatu dan merasa seperti gila. Aku bergegas menuju tempat yang akrab itu. Rumah di mana aku tinggal bersama ibu selama setahun. Aku merasakan es putih bersih baru saja membuka pintunya. Setelah bertemu kembali, dia akhirnya menunjukkan ekspresi kedua selain kesan dingin. Aku pertama kali mendorongnya masuk ke dalam rumah. Dia tidak bergerak, hanya menatapku lama lalu mengerutkan sudut mulutnya. Percaya atau tidak? Aku sekarang melaporkan ke polisi. Aku mencium ke belakang satu langkah. Di sini juga rumahku. Dia menutup pintu secara mendadak. Menekan aku ke dinding di belakangnya. Mata sudutku memerah. Bernafas perlahan. 8 tahun kemudian. Aku akhirnya melihat wajahnya lagi dengan jelas. Ketika dia menambah tinggi, wajah cantikannya semakin matang. Bau sabun yang harum hilang. Sebagai gantinya, ada aroma rokok yang lembut. Suhu tubuhnya yang panas mengingatkanku. Kita sudah menjadi orang dewasa. Boleh aku menciummu? Aku bertanya padanya dan dia langsung terpaku. Sebelum dia menyadari hal itu, aku menciumnya dengan kuat. Beberapa tahun lalu pada hari hujan itu. Di sini aku pertama kali mencium dia. Pada saat itu, ia tidak bergerak karena kaku. Namun kali ini ia membalas ciuman saya. Penuh cinta dan hangat. Udara perlahan menjadi tipis. Sentuhan tubuh yang ambigu. Aku menahan punggungnya. Aku membawanya ke sofa. Dia duduk di pangkuanku. Aku menundukkan kepala dan bertanya kepadanya. Jari telunjukku menyelipkan diri ke rambutnya. Menyentuh bekas luka itu. Seolah menekan sebuah saklar. Kami perlahan menghentikan gerakan kami. Dahi bersentuhan. Bernafas sedikit, Bai Ningbing. Di mana sebenarnya kamu pergi selama bertahun-tahun ini? Bai Zongbing tetap dewasa dan bertemu. Malam itu, dia mengantar saya kembali ke hotel. Dan meninggalkan satu kalimat. Jangan datang lagi mencari saya. Saya tentu tidak akan melakukannya. Setelah itu, saya mengunjungi Bai Ningbing lebih sering. Dan berhasil bersatu dengan rekan-rekannya. Mereka tidak tahu kisah antara saya dan Bai Ningbing. Mengerti bahwa saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Semua berlomba-lomba memberi saran. Kemudian saya menanyakan pengalaman Bai Ningbing. Dia sudah hampir 1 tahun di sini, ya? Sepertinya dia sangat cerdas karena dikenalkan oleh teman bosnya. Dia dapat mempelajari apa saja dan langsung menguasainya. Terkadang para senior kami juga harus membicarakannya dengannya. Saya tampak terkejut. Namun di dalam hati saya tidak merasa kejutan.
Dia selama SMA selalu memimpin peringkat. Umur pertama? Bagaimana ia bisa begitu cerdas? Namun mereka juga tidak tahu. Sebelumnya, apa yang sedang dikerjakan oleh Bai Ningbing? Dia tidak pernah mengangkatnya secara aktif. Selama periode ini, saya muncul setiap hari di depan Bai Ningbing. Meskipun mereka mempedulikan wajahnya. Tetapi saya melihat bahwa dia memang sengaja. Saat saya membuka pandangan, pimpinan utama diam-diam menatapku. Ketika dia bersama rekan-rekannya bersatu, dia diam-diam memisahkan mereka dan memberinya banyak. Sebenarnya sudah bertahun-tahun. Sepertinya dia tidak berubah sama sekali. Perilaku ini, semua tindakannya dapat dilacak. Kecuali dia tidak pernah berbicara tentang pengalaman masa lalu. Pada hari itu, kami semua, para pengiring, telah pergi. Saya tidak mencari Bai Ningbing. Coba-coba saja. Menunjuk setelan pengantin baru. Kamu pasti tidak harus memakai setelan ini. Apakah ini akan mencoba menggunakan? Tidakkah kau ingin melihat bagaimana rasanya memakai gaun pengantin? Saya menatap gaun pengantin tanpa bicara. Dia mulai mengutarakan semuanya. Saya bisa mencobanya. Aku begitu saja mendorong ke ruang ganti, jas tak terduga dan transformasi. Setelah itu, Jibo dan Xiao Yu menarikku untuk melakukan penataan rambut. Ketika perajin makeup mengaplikasikan makeup padaku, ponsel saya tiba-tiba berbunyi. Itu adalah nomor asing. Saya menjawab dengan ragu. Ternyata Wei Fangyuan adalah suara Qiu Xiao. Ada apa? Di depannya diam. Saya mengerutkan dahi. Tidak masalah. Aku memutuskan panggilan. Sebenarnya pada tahun itu Bai Ningbing dia. Aku menahan napas seketika. Qiu Xiao terus berbicara. Dia pada tahun itu menemukan sepupu saya dan dengan kegilaan menyerangnya. Ia menusuknya beberapa kali. Kemudian Bai Ningbing dihukum selama beberapa tahun. Hal ini tidak bermartabat. Oleh karena itu, tidak ada yang memberitahukan keluar. Termasuk sepupu laki-laki saya yang mendengar sampai di sini. Otak saya sudah kosong. Meskipun Jibo Xiao memanggilku, aku tidak mendengar siapapun yang menelepon. Terlalu terpejam. Dia penasaran menoleh ke layar ponselnya yang sudah tidak terhubung. Melihat aku tidak bereaksi, dia menarikku berdiri. Cepat keluar. Ada kejutan. Dia menjemputku ke ruang bunga di toko pakaian pengantin untuk sesi foto. Sekelompok orang berdiri di samping, tersenyum melihatku. Detik berikutnya pintu depan terbuka. Liu Ruyan mengenakan setelan pengantin. Dengan tangan memegang bunga. Dia perlahan berjalan menuju saya. Dia berhenti di depanku. Sejak dulu hingga sekarang, semuanya disalahkan pada diri saya. Sekarang aku akan mencintaimu sepenuh hati. Jika kamu tidak punya waktu untuk menikah denganku, aku sendiri akan menikah denganmu. Di tengah sorak-sorai orang banyak, aku akhirnya sadar di tengah kerumunan bunga yang memeluk gaun pernikahan cantik. Dan seorang gadis yang secara aktif mencintaiku. Betapa sempurna proposal pernikahannya. Namun dalam pikiranku penuh dengan orang lain. Adegan terus berulang kembali. Terkadang, itu 8 tahun yang lalu. Terkadang, itu 8 tahun kemudian. Terakhir terhenti di ruang rawat pada malam hujan itu. Gadisku memegang tanganku. Berbisik, "Jangan pergi." Di tengah teriakan orang banyak, aku melarikan diri. 8 tahun yang lalu. Dia tetap diam dalam perlakuan intimidasi orang lain terhadapku. 8 tahun kemudian, dia mencoba memfokuskan pada ibunya. Aku, berpakaian seperti pengantin pria, berlari di antara kerumunan. Aku melompat masuk ke dalam mobil taksi. Tuan tua itu bingung. "Anak laki-laki, kamu ini sedang lari dari pernikahan." Aku tersenyum dengan mata setengah tertutup. Aku tidak sedang melarikan diri. Dia pergi berjanji kepada orang yang dia sukai. Ketika Bai Ningbing melihatku, baru saja meniup rokok. Matanya menatapku sejenak kosong.
Rokok itu terjepit di ujung jarinya selama-lama. Sangat indah. Dia seolah menggunakan tenaga besar untuk mengucapkan kalimat itu. Kemudian bertanya apakah dia akan menikah. Dia menghisap satu hembusan rokok. Jari-jariannya bergetar sedikit. Kembali saja. Dia tersenyum, pura-pura santai ketika bercanda. Tidak perlu secara khusus membiarkanku menatap satu mata. Saya takut ketika sampai di sini. Dia tiba-tiba berhenti. Kemudian menundukkan kepala dan menghisap rokok lagi. Aku perlahan mendekat padanya. Kamu takut apa? Dia mengangkat kepala dan memandangku. Di bawah matanya, seperti langit bintang yang hancur. Suara hatinya terdengar sangat pelan. Saya akan memperebutkan pernikahan. Tetapi aku tersenyum. Air mataku keluar. Saya ingin menikah. Aku mengangkat kepala dan menatapnya, suaranya bergetar sedikit. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Dia tampak tidak mengerti. Matanya sedikit meluas. Pada detiknya, dia menempel erat pada saya. Namun suaranya tercekik. Saya sudah mengetahuinya. Tidak masalah. Kamu masih punya saya. Aku akan memeluknya. Kamu memang bodoh. Karena orang seperti itu tidak layak melakukan hal-hal berharga. Dia mengekang aku. Berarti saya perlahan bersujud di satu lutut. Membuka mata dan melihat ke arah Bai Ningbing. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku dan Bai Ningbing sama-sama bukan orang sempurna. Di usia muda yang suram, lembab, dan berlalu. Nasib kami terjalin bersatu setelah beberapa tahun pemisahan. Dua orang yang tidak sempurna menembus kesenonohan dan prasangka. Dan mereka bertemu satu sama lain. Pada hari pengantinannya dengan Bai Ningbing. Kita pergi bersama ke kampung halaman untuk mengunjungi ibuku. Dia sering berada di Nanshan pada hari itu. Langit cerah bersih seperti dicuci, pemandangan indah seperti lukisan. Bai Ningbing sekali lagi membuatkan saya sebuah jimat yang identik. Saya membawa dia dan berdiri di depan ibuku. Dengan senyum, saya berkata, "Ibu, saya tidak akan kehilanganmu lagi kali ini, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan bahagia." Di atas batu nisan, foto hitam putih ibuku tersenyum lembut. Seolah-olah menanggapi saya, sampai akhir cerita.